Mana percepatan program ini bisa terrealisasi? Saat ini kita sudah bersama dengan Ahmad Bakri, anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi PAN. Malam Bang Bakri. Malam Mbak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada juga melalui sambungan Zoom, ada Junaidi Abdillah selaku Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia. Malam Mas Junaidi. Selamat malam Mbak. Saya mau ke Bang Bakri dulu. Bang Bakri, jadi ini program 3 juta rumah, ini katanya tersebar di pedesaan, 1 juta, 1 juta lagi pesisir, 1 juta lagi di perkotaan. Jadi gimana tuh bagi-bagi dan untuk siapa? Ya, jadi kami di DPR pertama memang berterima kasih kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, atas inisiatif yang begini ya. Ini memang sudah lama sekali diinginkan oleh masyarakat, karena kita tahu setiap tahun itu deadlock rumah itu sangatlah terjadi terus, terutama masyarakat tidak mampu. Dengan adanya rencana 3 juta rumah ini kita menyambut baik. Oleh sebab itu kami sampai hari ini memang belum menerima laporan ataupun keterangan daripada pemerintah mekanismenya bagaimana. Karena memang baru juga terbentuk ini ya nomenklaturnya ya, eselon 1, eselon 2. Sehingga dalam waktu dekat ini kita akan memanggil, kita minta keterangan. Tapi pada prinsipnya kami DPR sudah lama kita tunggu ya program-program seperti itu. 3 juta rumah itu gratis semuanya atau gimana? Karena kan terakhir Qatar mau nyumbang nih 1 juta untuk rumah, cuman katanya nggak gratis itu Bang. Ya, jadi tergantung. Tadi Satgas kita Pak Hasim juga, terima kasih Pak Hasim, ini sudah gebrakan yang sangat bagus ini ya. Cepat, tepat sasarannya. Jadi memang itu ada yang di desa. Di desa tentu kalau kita bicara di desa pasti mereka itu tentu keterbatasan. Ya, keterbatasan uang, penghasilan tidak tetap. Nah, kemungkinan besar ini akan dibantu oleh pemerintah. Nah, ada namanya daerah perkotaan. Kalau perkotaan tentu jelas mereka rata-rata yang tinggal di kota ini pasti punya penghasilan. Nah, tadi kita dengar juga kemungkinan besar akan dibantu melalui bank ataupun apa cicilan dan segala-galanya. Ada daerah pesisir, kita lihat juga nanti ketentuannya bagaimana. Tapi yang jelas bahwa tujuan pemerintah sini bagaimana membantu masyarakat yang tidak mampu untuk memiliki tempat tinggal yang layak, kira-kira begitu. Oke, dari Mas Junaidi sendiri untuk wacana yang dicadangkan oleh Pak Prabowo ini untuk 3 juta rumah yang tersebar di pedesaan, perkotaan, pesisir, ini kemudian relevan nggak dengan dana yang ada? Ya, terkait dana saya berpikir pemerintah sudah pikirkan itu semuanya. Tapi yang pasti kami yakin program 3 juta rumah ini program yang menurut saya pro rakyat ya, terutama untuk pengentasan kemiskinan. Nah, berbeda dengan kami yang hampir semua anggota kami adalah pengembang KPR MBR ya. Artinya ini untuk masyarakat miskin dan ini untuk masyarakat MBR. Nah, ini cuman yang harus dijelaskan kepada masyarakat bahwasanya rumah untuk 3 juta ini peruntukannya untuk masyarakat miskin, bukan untuk masyarakat MBR. Artinya jangan sampai salah persepsi sehingga nanti masyarakat menghentikan pembelian, batal pembelian, batal membayar DP, seolah-olah menunggu rumah gratis. Nah, ini harapannya masyarakat harus mengerti bahwa terkait rumah gratis dan rumah MBR itu berbeda. Mungkin rumah gratis arahnya adalah bagaimana pengentasan kemiskinan. Nah, kalau untuk rumah MBR bagaimana memenuhi Jadi artinya masih belum spesifik jelasnya gitu ya maksudnya Mas Junaidi ya? Gimana Mbak? Ya, jadi belum spesifik untuk jelasnya begitu ya? Ya, artinya kita cuma butuh penjelasan yang 3 juta rumah ini untuk apa aja sih. Ya, tapi yang pasti untuk rumah MBR itu tidak ada kaitannya dengan 3 juta rumah untuk masyarakat miskin. Artinya saya yang menyampaikan ini supaya teman-teman para pengembang juga tidak ada kepanikan. Nah, tugas pemerintah menurut saya perlu dijelaskan kaitan rumah untuk masyarakat miskin dan rumah untuk masyarakat MBR sehingga nanti di lapangan jangan sampai masyarakat juga berharap rumah gratis. Kan ini beda ya, masyarakat miskin dan rumah masyarakat MBR gitu. Jadi pada saat ada informasi bahwa ada 3 juta rumah nanti yang akan dicanangkan, ini membuat tanda tanya juga warga ya, akankah saya harus beli sendiri atau nunggu aja nih nanti nih? Ya, tadinya kami sampai di kalangan pengembang dan kalangan masyarakat ini dilematis nih berita ini. Nah, makanya saya juga minta pemerintah, ya saya paham kita udah tahu, tapi pemerintah juga harus menjelaskan ini bahwa rumah miskin dengan rumah yang peruntukan masyarakat MBR melalui KPR itu sangat berbeda.
KPR-nya orang miskin seperti apa, dan MPR seperti apa. Nah, kita juga minta pemerintah segera juga memberikan kriteria-kriteria siapa sih masyarakat miskin itu yang mendapatkan rumah gratis, sehingga nanti jangan sampai ini yang masyarakat MBR pun menunggu ini. Oke. Yang khawatirnya tiba-tiba masyarakat banyak mengaku miskin karena rumah gratis. Nah, itu gimana tuh? Oke, saya tanyain hal itu ya ke Bang Bakri, gimana tuh Bang? Untuk tahu masyarakat yang kemudian berpenghasilan rendah, yang kemudian layak mendapatkan rumah tersebut dari pemerintah itu gimana? Ya, oleh sebab itu kita dalam waktu dekat kan meminta nanti dari Kementerian PKP ya untuk menjelaskan. Betul tadi, banyak keraguan, banyak kecemasan, terutama para pengembang ya. Ada yang katanya kemarin itu sudah mau ambil uang muka, batal karena kan ada rumah gratis. Nah, tentu juga gratis bagaimana bentuk. Oleh sebab itu kami di DPR dalam waktu dekat mungkin ini akan memanggil kementerian untuk minta penjelasan. Sejelas-jelas mungkin, jangan lagi nanti ada perbedaan. Yang namanya gratis bagaimana, yang dicicil bagaimana, terus bagaimana masalah semuanya sehingga betul-betul clear. Nah, karena saya lihat pemerintah ini udah cepat sekali gerakannya ini. Sudah MOU dengan Qatar 1 juta rumah, kemungkinan ke depan lagi nanti dengan Uni Emirat. Ada lagi di Singapura ada katanya. lagi saya dengar begini, nah oleh sebab itu cepat ini. Nah, kami dari DPR sudah menunggu ini sebenarnya untuk membantu. Tapi pada prinsipnya kami dari DPR sangat berterima kasih kepada pemerintah yang punya gerakan cepat ini karena memang dari dulu ini diharapkan betul. Tapi kalau misalnya dari Qatar sendiri kan sudah mau bantu untuk 1 juta rumah, Ya. itu bentuknya uang atau gimana? Atau Ya, saya pikir ini yang kami juga belum jelas. Tapi yang jelas bahwa saya dengar tadi mereka akan membantu di posisi mungkin di perkotaan. Kalau bicara di perkotaan tentu kan ada cicilan ya, ada jaminan dan semuanya. Nah, tentu di pedesaan kalau kita bicara pedesaan, harusnya masyarakat jelas tidak punya apa-apanya. Karena mereka penghasilan juga tidak tentu ya. Petani itu juga jelas tidak tentu. Nah, oleh sebab itu ini kita perlu minta kejelasan secepatnya. Jangan sampai simpang siur. Nah, simpang siur nanti akan kacau ini. Seperti tadi kata teman saya bahwa para pengusaha real estate ini sekarang bingung ini. Ya, semua masyarakat pada menunggu. Nah, jangan sampai nanti kita beli ternyata ada yang gratis. Jangan sampai kita cicil tahunya ada yang cicilannya lebih ringan. Nah, ini yang perlu didulukan secepatnya. Berarti terakhir kalau gitu Mas Juna ini sebenarnya dari teman-teman pengembang perumahan sendiri pengennya kayak gimana nih? Ada juga kejelasan atau kemudian duduk bareng juga atau gimana nanti? Ya. Karena biar supaya jelas kan skemanya nanti yang mana kemudian dari pemerintah, kemudian mana juga pengembang yang boleh mengembangkan rumah begitu. Ya, kami sebenarnya juga sama. Terima kasih dalam hal ini kepada pemerintah yang niat baiknya ya, dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui program rumah gratis. Nah, pertanyaan saya yang kaitannya tadi disinggung terkait Qatar ya, ini ada sesuatu yang saya pingin juga masyarakat atau pengusaha di Indonesia bisa dilibatkan seperti yang apa dilakukan oleh Qatar. Karena bagaimanapun yang saya dengar bahwa Qatar ini membangun, diberikan tanahnya oleh pemerintah melalui ya BUMN dan lain sebagainya, artinya kayak kereta api dan sebagainya. Nah, kalau ini diberikan juga pada pengembang di Indonesia, saya yakin pengembang Indonesia juga bisa melakukan itu. Artinya ini kan mungkin kalau Qatar mungkin sporadis 1 juta, mungkin pengembang di Indonesia yang katanya itu juga membangun karena tanahnya diberikan oleh pemerintah, kenapa tidak pengusaha di pribumi juga mendapatkan itu? Bisa kolaborasi gitu ya maksudnya, Mas? Iya, artinya karena yang saya dengar juga bahwa Qatar ini nanti dijual juga, di KPR-kan juga. Nah, berarti artinya kami juga bisa ikutan. Ya, syukurlah pemerintah punya ide-ide kreatif yang cepat ya tanggap untuk mengatasi ini. Tapi kalau memang masyarakat kita, pengusaha kita juga bisa ikut kontribusi, tidak ada salahnya kami juga diajak ke menikmati fasilitas oleh negara yang tadi tanah dikasih atau dipinjamkan istilahnya seperti itu. Semoga bisa dengar oleh pemerintah dan dalam waktu dekat juga nanti DPR juga akan meminta ya keterangan dari pemerintah. Baik, terima kasih untuk pandangannya Bang Bakri, terima kasih juga Mas Junaidi. Terima kasih Pak Bakri, selamat malam.